itu diceritakan fahtazzal arsyu daraban wastibsyara. Dari waktu maghrib, awal waktu maghrib, waktu Mekah, itu arsy Allah Subhanahu wa taala berguncang dengan penuh rasa sukacita, kayak lagi senang banget gitu. Arsy Allah Subhanahu wa taala berguncang. Wazdadal kursi singgasana Allah Subhanahu wa taala bertambah-tambah, cahayanya bertambah-tambah, kewibawaannya. Wamtala'atis samawat anwar, alam langit gegap gempita dengan cahaya. Termasuk malam hari tersebut Allah Subhanahu wa taala munculkan bintang paling terang di angkasa, dan bintang ini terlihat oleh semua penduduk bumi. Makanya ada salah satu dari sahabat Nabi Muhammad alaihissalam, dia bercerita, kuntu rajulun yafi', dia bilang saya hari itu masih umur belia, kayak umur 10 tahun 11 tahun, umur rajul yafi' tuh belum balik tapi udah deket-deket balik gitu, remaja tanggung ya. Dia bilang beliau orang Madinah, ketika dengar suara pendeta Yahudi teriak-teriak tepat di malam 12 Rabiul Awal. Jadi ada seorang pendeta Yahudi naik ke atas bukit di Madinah sana, itu di Yathrib ya. Dia teriak-teriak, ya ahla Yathrib, ya ahla Yathrib isma'u, ya ahla Yathrib isma'u. Wahai orang Yathrib, dengerin saya nih, penduduk Yathrib dengerin saya, dengerin saya. Hadhihi laila tala' najmu Ahmad, hadhihi laila tala' najmu Ahmad. Keluar dari rumah, keluar dari rumah, bintang Ahmad sudah terbit, bintang Ahmad sudah terbit. Hari ini Nabi yang diceritakan di dalam kitab-kitab kita sekarang sudah lahir. Bersiaplah, Nabi yang dikisahkan di kitab-kitab kita telah lahir malam hari ini, 12 Rabiul Awal. Bajjatil malaikah, itu ya, alam langit nih bertambah gegap gempita dengan cahaya, teman-teman. Malam hari itu Allah Subhanahu wa taala alirkan sungai Nil yang sebenarnya waktunya kering, langsung dialirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bunga-bungaan belum waktunya mekar, dimekarkan malam hari tersebut. Semua nih alam semesta ini nih penuh bebungaan. Bumi nih bunga-bunganya tuh tulip, sakura, mawar, dahlia. Bunga di kuburan tuh apa? Kamboja. Tuh semuanya tuh pada terbit tuh. Pada terbit, pada mekar semuanya tuh, teman-teman. Pada mekar semuanya, sudah malam tuh. Wah, semuanya tuh mekar-mekar semua tuh. Malam 12 Rabiul Awal. Belum waktunya tuh, ada yang pada baru kuncup langsung mekar tuh malam gitu. Ada yang asalnya kuncup aja belum juga langsung keluar gitu bunganya. Semua bebungaan di atas muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala mekarkan untuk menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya emang nggak salah dah kalau kita maulidan tuh ada bunga-bunga. Emang nggak salah, gitu ya. Allah aja merayakan maulidnya Nabi pakai bunga-bungaan. Ini yang suka bilang-bilang bid'ah nih, aduh capek dah saya. Kita doain aja dah biar pada bisa ngerasain nikmatnya merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari awal waktu maghrib tuh, waktu Mekah ya. Kenapa saya bilang waktu Mekah? Nah kan beda-beda kan, bumi ini kan beda-beda. Jadi yang dipantau waktu itu waktu Mekah ya. Begitu awal masuk waktu maghrib itu, teman-teman sekalian, malaikat tuh enggak henti-hentinya merayakan maulid Nabi dengan gemuruh, bertahlil, bertahmid. Mereka bilang subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kayak begitu tuh, rame bener. Masya Allah, lahirnya Nabi besar Muhammad. Walam tazal ummuhu tara'an wa'an min fakhrihi wa fadlih.
ila nihayati tamami hamli. Ibunda Nabi Muhammad Sayyidah Aminah menyaksikan keajaiban-keajaiban, menyaksikan mimpi-mimpi yang luar biasa indahnya dan keajaiban sepanjang masa kehamilan. Nggak pernah ngerasain sakit, nggak pernah ngerasain sulit, hatinya selalu bahagia, ingat terus sama Allah Subhanahu wa taala. Terus kayak begitu tuh udah cahaya Nabi Muhammad, gimana enggak coba? Ila nihayati tamami hamli, sampai akhir kehamilan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah tiba waktunya, Aminah kemudian datang waktunya ngeden gitu ya. Enggak sakit tapi kayak orang mau buang hajat tuh, ya kan? Mau udah waktunya anaknya keluar gitu ya. Wada'atil Habib sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Aminah pun melahirkan bayi tersebut. Bayi itu lahir. Kabarnya teman-teman saya sekalian, lahirannya ini dihadiri. Fahadarat bitaufikillah as-sayyidatu Maryam was-sayyidatu Asiyah. Gitu kan? Waktu lahir tuh dihadiri kelahirannya tuh, dibidani, dihadiri gitu ya, disaksikan sama Sayyidah Aminah, Sayyidah Maryam, Sayyidah Asiyah, pada kumpul tuh. Wa ma'ahuma minal huril ain, bersama dengan Sayyidah Aminah, Sayyidah Asiyah, Sayyidah Maryam, bidadari-bidadari pada kumpul tuh malam. Masya Allah, minal huril ain, bidadari pada hadir semuanya, nungguin. Ayo lahir nih, udah hampir lahir nih. Dari sejak beberapa jam sebelumnya udah pada kumpul tuh bidadari-bidadari tuh. Makanya emang kalau bawaan kita mau ada maulid, mau hadir maulid, emang bawaan dari sebelum-sebelumnya tuh kita memang pada suka hadir gitu ya. Udah senengnya tuh dari beberapa jam sebelumnya gitu. Ya nggak sih? Insya Allah. Itu emang luar biasa. Rasanya tuh terus nyambung gitu. Dari zaman itu sampai ke zaman kita sekarang ini. Wada'atil Habib, lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu lahir sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Syafa nih, ayo Aminah, ayo Aminah, ayo Aminah. Begitu keluar tuh Aminah, posisinya sujud teman-teman. Begitu lahir bayi Muhammad, posisinya lagi sujud. Nih Syafa nih bingung aja gitu. Biasanya kan kalau anak mau lahiran kan keluar darah dulu gitu. Nih nggak ada darah apa-apa. Keluar air ketuban gitu kan, yang kotor-kotor itu kan, nih nggak ada sama sekali. Nggak ada air ketuban, nggak ada darah kotor-kotor. Tapi udah bayinya udah mau keluar gitu kan. Jadi Syafa bilang, ayo Aminah, udah sekarang nih sebentar lagi nih. Aminah pun kemudian apa tuh istilahnya? Iya, seperti itu. Kemudian lahirlah sang anak tersebut. Tapi Syafa nih udah nungguin kayak begini nih, nggak keterima karena dia begitu keluar srut, posisinya sujud. Ambil tuh bayi. Aneh banget sih, nggak ada darah, nggak ada kotor-kotor, nggak ada apa-apa. Diambil tuh bayi. Faidan bihrafi antarfahu ila sama. Tangannya menunjuk ke arah langit. Dilihatin Mas Syafa, tak pernah kulihat anak lebih indah daripada dia. Di bawah matanya sudah terdapat celak mata yang menempel sempurna. Aku biasanya segera memutuskan tali pusar, tapi ternyata nggak ada. Tali pusarnya sudah kering sempurna. Aku pandangin ketika ditanya, laki atau perempuan Syafa? Ternyata bukan hanya laki-laki, ia adalah anak yang sudah berkhitan. Udah dihitan, sudah terputus tali pusar, sudah ada celak mata menempel sempurna, matanya langsung terbuka, bibirnya segera tersenyum sembari tangan menunjuk ke arah langit, seolah hendak memberitahu kepada Syafa dan ibundanya, aku adalah anak yang akan menjadi perantara bumi dengan langit. Aku akan menjadi hamba wahyu yang menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Akulah hambanya Allah, akulah Nabi akhiruz zaman. Dekat Mas Syafa,
Aminah nanya, gimana Syafa? Syafa segera membawa anak tersebut, kemudian diperlihatkan kepada Aminah. Didekap sama Aminah. Air mata mengalir dari wajahnya. Air mata mengalir di wajahnya. Terharu syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Anak ini telah saya lahirkan ya Allah. Anak ini telah saya lahirkan ya Allah. Aku sudah melahirkannya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, pagi hari itu pun segera tuh Abdul Muthalib datang, kemudian dilihatin anaknya. Aminah, kamu mau kasih nama apa anak ini Aminah? Wahai ayahanda, saya tidak tahu nama apa yang akan saya berikan kepadanya, akan tetapi sejak awal kehamilan saya bahkan tidak tahu bahwa saya sudah hamil kecuali dari banyaknya mimpi yang saya mimpi sepanjang kehamilan. Saya selalu saja didatangi orang-orang mulia yang semuanya berkata, ya Aminah, innaki qad hamilti bi sayyid walad Adam fa idza waladtihi fasammihi Muhammada. Wahai Aminah, kamu sekarang sedang hamil laki-laki terbaik sepanjang sejarah umat manusia. Apabila lahir nanti, kasih nama ia dengan nama Muhammad. Abdul Muthalib bilang gini, Muhammad, nama yang sangat indah wahai Aminah, liyahmaduhu ahlus samawati wal ard. Muhammad, sang terpuji, agar ia dipuji di langit maupun di bumi. Udah tuh, Abdul Muthalib kemudian bawa tuh anak keluar menuju Ka'bah. Kemudian orang-orang pada kumpul, Abdul Muthalib udah punya cucu nih sekarang. Anaknya Abdullah udah punya anak, anaknya Abdullah udah lahir, anaknya Abdullah udah lahir. Semuanya kemudian pada datang ke daerah sekitar Ka'bah. Abdul Muthalib kemudian sambil mengangkat anak tersebut ya, bayi Muhammad diangkatnya, kemudian mengatakan, innahu Muhammad, sammaituhu Muhammada. Aku beri nama anak ini dengan nama Muhammad. Ya ma'asyar Quraisy, innahu Muhammad. Wahai ma'asyar Quraisy, semua penduduk Quraisy, aku beri nama anak ini adalah Muhammad, sang terpuji. Kenapa engkau kasih nama dia dengan nama Muhammad wahai Abdul Muthalib? Liyahmaduhu ahlus samawati wa ahlul ard, agar seluruh penghuni langit dan penghuni bumi memujinya. Dan beneran dong, siapa yang banyak dipuji sampai sekarang lebih daripada Nabi Muhammad? Siapa yang ada di hati kita lebih daripada Nabi Muhammad? Gak ada manusia lebih banyak di hati manusia yang lain daripada bagindanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau bawa nih Nabi Muhammad dari sekarang sampai dengan saat kita menuju ke dalam alam kubur nanti, sampai dengan kita di akhirat nanti, insya Allah mudah-mudahan ada nama Muhammad di dalam hati kita. Kisah terakhir teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan tentang Aminah. 3 hari kemudian datang Halimah yang kemudian membawa bayi Muhammad ya, disusui sama Halimah ya. Nanti bulan depan kita akan ceritain Aminah. Nah, yang saya mau ceritain dari bagian terakhir ini adalah Muhammad dibalikin sama Aminah 4 tahun, di usia sekitaran 4 tahun. Kemudian bersamalah kembali Nabi kita Muhammad sama Aminah gitu ya, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun gitu, sampai ya hampir 4 tahun, tapi belum 4 tahun waktu itu, dan ya kurang lebih 2 tahun lebih lah gitu Nabi Muhammad bersama dengan Aminah. Dan Aminah masih sangat muda teman-teman, masih sangat muda, usianya belum 30 tahun waktu itu, waktu Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Karena Aminah tuh menikah sama Abdullah tuh di usia belasan tahun aja, belasan tahun gitu kan. Dan kemudian ketika umurnya Nabi Muhammad 6 tahun, ya itu sekitaran belum 20-an gitu, masih sangat muda saudara sekalian. Ketika Aminah membawa Nabi Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya,
bagian terakhir dari kisah kita ini. Aminah nih teman-teman sekalian bawa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berziarah perjalanan ke makam ayahnya. Berangkatlah nih Aminah nih. Wah, zaman dulu kan kalau perjalanan tuh berhari-hari. Sama ada pelayan setianya yang bernama Ummu Aiman. Berangkat nih kan, jalan, nyampe ziarah nih ke kabilah Bani Najjar. Nabi Muhammad udah dikasih lihat, ini loh makam ayahandamu Muhammad. Umur 6 tahun teman-teman. Nah abis itu tuh berhari-hari tuh di sana. Sampai orang zaman dulu tuh kalau pergian tuh kayak misalnya gitu ya, orang Bandung ke Jakarta gitu. Di Jakarta tuh kayak berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan kayak gitu loh. Ya zaman itu tuh masih yang orang tuh berlama-lama gitu. Emang perjalanannya juga berhari-hari kan.